Ya. Jadi bukan belum 5 menit ya. Rumus kita belum 5 menit. Ada 5 menit, 5 menit. Masih bersih, ambil. Masih bisa dibersihkan, ambil. Bisa dicuci, cuci. Ya kan? Tapi kalau nggak bisa ya sudah. Kan nggak mungkin kalau udah jatuh ke parit antum kutip lagi. Nah, kalau masih jatuh ke lantai gini aja kan masih bisa insyaallah. Yang ke-9, menjilati jari dan wadah sebelum mencuci tangan atau mengelapnya. Nah, kenapa tadi katanya kita nggak tahu? Innakum la tadruna fi ayyatil barakah. Karena kata Rasulullah, kalian tidak tahu di manakah keberkahan makanan itu berada. Jadi jangan sampai disisakan. Ya, jangan sampai disisakan. Biasanya disisakan itu apa berarti? Tulang iyalah, tak mungkin jangan dimakan tulang itu. Kata Ustaz jangan disisakan, tulang pun nimbatnya. Besok ketulangan dia. Saya pula teleponnya, Ustaz, suami saya ketulangan Ustaz. Tadi malam Ustaz bilang makan jangan disisakan, dimakannya tulang ikan ini Ustaz. Ya, tulang itu ya enggak lah, tulang itu dibuang. Tulang itu untuk makanan jin. Itu makanan saudara kita dari bangsa jin. Jin muslim itu makanannya apa? Tulang. Nah, tapi kalau ada kucing, kasih kucing. Ya. Nah, ada kucing, kasih kucing. Nah, terus apa lagi biasa disisakan itu? Cabai ya. Potongan cabai, lengkuas. Mungkin lengkuas untuk makan. Yang sedihnya ngorek-ngorek rendang di pesta ya kan. Besar nih potongannya. Tak taunya lengkuas, Pak. Siapa yang pernah kena? Nah, sengaja sama tuan rumah besar-besar buat potongan lengkuasnya. Menjebak. Ya kan, ambil potongan paling besar, tak taunya lengkuas. Yang ke-10, membaca hamdalah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini ada hadis Rasulullah mengatakan, sabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi idza akala al-aklah aw syariba syurbah ayyahmadahullahu 'alaiha. Allah itu benar-benar akan ridho kepada seorang hamba kalau mereka sehabis makan atau sehabis minum membaca alhamdulillah, memuji Allah. Allah ridho, Pak. Ya, ternyata simpel sekali untuk mendapatkan keridhaan Allah itu. Bertahmid setelah makan atau minum. Sebelum makan, minum baca bismillah. Setelah makan, minum baca hamdalah. Ya, jangan udah baca bismillah lupa, alhamdulillah pun tak baca, aduh. Ya, dah parah. Yang keluar apa? Sendawa. Oh. Ya. Masya Allah. Kemudian membaca doa setelah selesai makan. Doanya banyak. Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu makfiyin wala muwadda'in wala mustaghna anhu rabbuna. Ya. Kalau alhamdulillahi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin wal alam. Ya. Itu riwayat mana saya nggak tahu. Ya, tapi sekadar baca alhamdulillah pun sudah cukup lah. Kemudian mendoakan orang yang memberikan makanan. Kalau ada orang ngasih makanan, doakan. Aftara indakumus shaimuna wa akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaikah. Itu doanya. Enggak apa Ustaz, pokoknya doakanlah. Jadi jangan kalau diberikan makanan oleh orang itu nggak doakan. Saya sebenarnya Mas Santri, kalau ada yang ngasih daging akekah, ada yang ngasih makanan, ada yang ngantar apa, doakan orang. Ya, doakan. Doanya sih bebas. Tapi kalau doa diajarkan Nabi ya seperti tadi. Kemudian tambahannya, tidak makan dengan menggunakan bejana emas dan perak. Jadi nggak boleh, haram. Ya, makan dengan menggunakan piring atau cangkir dari emas ataupun perak. Karena kata Rasulullah, emas dan perak, bejana terbuat dari emas dan perak itu adalah untuk orang kafir. Bagi orang kafir di dunia, adapun bagi
umat Islam kapan? Nanti di akhirat. Ya, seperti itu. Tidak meniup makanan yang masih panas, dan tidak bernapas ketika minum. Jadi jangan niup makanan. Dikipas boleh nggak? Boleh ya? Boleh nggak dikipas? Ya sebenarnya kalau bisa nggak usah juga. Lebih bagus itu apa? Tunggu dingin. Tunggu agak dingin lah. Karena kan kalau dikipas-kipas ya juga kesannya apa ya? Kan kesannya itu apa? Nggak sabaran, buru-buru. Wah, kipas. Ya, meskipun dihembus, nah itu lebih nggak boleh. Ya, Nabi melarang berdapas pada bejana minuman atau meniupnya. Sama, minuman panas pun nggak boleh ditiup-tiup. Ya, biarkan dulu agak dingin, baru dimakan. Ya, jadi jangan dikipas-kipas. Kemudian makan secukupnya dan tidak berlebih-lebihan. Berapa kadar makan, Pak? Masih ingat? Kata Rasulullah, perintah pertama apa? Makanlah beberapa suap sekadar untuk menegakkan tulang punggung. Kalau tidak sanggup, artinya kalau tidak bisa, rasanya kurang. Maka apa? Sepertiga, bagi 3. Perutmu bagi 3. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum air, sepertiga untuk udara. Dah, itu. Berarti lebih nggak boleh. Lebih nggak boleh. Boleh makan lebih kalau yang ngasih makanan itu orang soleh. Imam Ahmad itu ya diundang oleh Imam Syafi'i untuk makan di rumah beliau. Imam Ahmad itu makannya sedikit kali, Pak. Karena diundang oleh gurunya makan di rumah beliau, makannya banyak. Makannya banyak, lahap, tambu-tambu. Lalu ketika ditanya oleh muridnya, beliau mengatakan, ya, begitulah kalau kita makan dari makanan orang yang soleh. Ya, jadi kalau orang yang soleh, nah, makan banyak nggak apa-apa. Ya, tapi kalau orangnya kayaknya kurang soleh, nah makannya ya, sedikit saja. Nah, sepertiga paling batas tadi, paling maksimal sepertiga untuk makan, sepertiga air, sepertiga minum. Jadi jangan semua isi makan. Akhirnya air nggak masuk, udara pun nggak masuk. Nah, itulah yang akhirnya kekenyangan, ngantuan. Lambung itu sumber penyakit, Pak. Sumber penyakit. Makanya kalau lambung sudah bermasalah, itu nanti pasti banyak penyakit. Ya. Jadi makan sebelum kenyang, berhenti apa? Makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang, itu apa? Itu nggak ada hadisnya. Ya itu mungkin apa namanya? Resep ahli kesehatan begitu. Tapi kalau hadisnya seperti tadi. Kemudian sebagai tuan rumah, ini termasuk dalam adab makan ya, jangan melihat wajah tamu yang sedang makan. Jadi kalau kita kedatangan tamu, kita suruh makan, jangan dilihati wajahnya. Ya kan? Nggak enak dia makan, Pak. Tengokin aja, ulah apa lu ya? Wah, habislah, tak ada untuk makan malam awak ini. Sengaja Ustaz tengok biar nggak dihabisin, Ustaz. Waduh, ya. Termasuk adab itu kalau kita sebagai tuan rumah, Pak, nggak boleh ketika ngindahkan makanan itu nggak boleh kita bilang apa? Cuman inilah yang ada. Nggak boleh, Pak. Itu adab. Ya udah keluarin aja, nggak usah komentar apa-apa. Ayo dimakan, dinikmati. Udah cukup. Jadi nggak usah. Inilah yang ada ya. Mohon maaf lah ya. Enak-enakin lah ya. Nggak boleh, Pak. Merasa apa gitu ya? Merasa itu nggak boleh. Ya. Ya udah keluarin aja apa yang ada. Keluarkan semua. Ada tepung terigu tuh keluarkan semua kan gitu kan. Ada tepung beras keluar. Kemudian jangan memulai makan jika di dalam majelis ada orang yang lebih berhak yang memulai. Seperti yang lebih tua atau yang lebih memiliki kedudukan. Ya. Nah, ini termasuk adab. Siapa yang lebih tua? Oh, silakan Pak duluan.
Ya, ini udah lebih tua, paling berilmu, lebih dipersilahkan lah. Makanya kalau ada rame-rame makan, misalnya kan gitu kan, malah yang tua makannya belakangan. Wah, ini keterlaluan ini. Dapat tulang pula itu udah habis gitu kan, nggak kebagian lauknya. Waduh. Jadi dahulukan yang lebih tua, dahulukan yang lebih punya kedudukan. Ya, apakah ilmu, apakah pejabat, apakah orang yang lebih memiliki apa gitu. Jadi didahulukan itu termasuk adab. Kemudian tidak melakukan hal-hal yang menjijikkan, seperti memasukkan tangan ke bejana. Apa itu? Nyekuh, ambil pakai tangan gitu. Ya, itu adab. Mendekatkan kepala ke tempat makanan di waktu makan. Ya, atau mencium-cium makanan. Diangkat pakai sendok, dicium. Ya, itu nggak boleh, Pak. Atau membicarakan perkara-perkara yang menjijikkan. Ini lagi makan tuh nggak usah bahas-bahas apa, bahas-bahas kamar mandi, nggak usah. Ya kan? Wah, makan enak, kebetulan kemarin habis jret, gitu ya kan? Aduh, nggak selera kan? Karena ada orang, Pak, dia mendengar gitu aja, udah hilang moodnya gitu. Udah hilang, nggak seleranya udah hilang. Entah apapun dibilang itu gitu loh. Ada yang makan di samping tempat sampah pun anteng aja dia gitu loh. Dimakan di samping parit pun biasa aja gitu loh. Tapi ada yang baru dengar saja. Nah, jadi nggak tahan gitu loh. Nah, terkadang kita ini suka ceplos gitu kan, saking keasikan bercanda, akhirnya keluar perkataan-perkataan yang harusnya tidak dikeluarkan ketika makan. Kemudian jangan langsung minum dari bibir bejana atau wadah air. Maksudnya apa ini? Ceret. Antum langsung minum dari ceret. Walaupun tinggal antum sendiri gitu. Udah semua ya, dari punya anak ya. Golok. Enggak boleh lah. Ya, nah itu termasuk kurang beradab. Kemudian minum sambil duduk. Berdiri boleh nggak? Boleh kalau memang berhalangan. Ya. Sesekali, artinya kalau memang bisa duduk, lebih baik duduk, karena duduk itu lebih sehat. Karena kalau kita minum sambil berdiri, Pak, itu air itu langsung terjun ke bawah, terjun bebas. Itu nanti bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Saya lupa penyakitnya apa, tapi yang jelas itu kalau sering-sering minum berdiri, itulah nanti yang bisa buat gangguan, ada timbul penyakit itu. Tapi kalau kita minum sambil duduk, itu air itu apa ya? Turunnya pelan-pelan. Nyangkut dulu di sini, kemari. Mana lebih sakit? Langsung jatuh bruk gitu atau ya kan? Jadi seperti itu. Nah, kalau minum itu kan dia langsung jatuh ke bawah kalau kita sambil berdiri. Nah, tapi kata Rasulullah kalau memang berhalangan boleh. Ya. Mungkin terburu-buru atau memang hal-hal yang memang tidak bisa dia duduk. Kemudian dahulukan makan sebelum sholat jika telah lapar. Ini dibahas syarat kita makan terlebih dahulu. Satu, memang kita dalam keadaan lapar. Kedua, syaratnya makanan betul-betul telah terhidang dan tidak panas. Itu loh. Dan yang ketiga, makan sekadarnya, bukan sampai kenyang sampai kemudian tidak sholat berjamaah. Kok nggak jamaah? Iya, tadi lapar kali, makanlah dulu sampai imam assalamualaikum masih makan dia. Maksud Nabi itu apa? Makan dulu secukupnya, supaya apa? Sekadar menghilangkan rasa lapar. 2-3 suap mungkin. Nah, setelah itu nanti pulang sholat makan lagi. Paham ya? Jadi bukan berarti wah lapar kali Ustaz, Allahu Akbar, makan dulu. Tapi santai dia makan sampai habis sholat orang. Nah, ini tak betul lah. Ya. Kenapa tujuannya? Hilangkan dulu rasa lapar. Kenapa hikmahnya seperti itu? Supaya kita sholat bisa khusyuk. Nanti kalau enggak lah, nanti ajalah habis sholat makannya. Pasti sholatnya terbayang-bayang, Pak. Karena kalau sudah dalam keadaan lapar,
kemudian istri masak enak gitu kan, masak kesukaan udah terbayang-bayang gitu. Akhirnya sholatnya tidak khusyuk. Jadi sebagai satu zariah supaya sholat itu khusyuk, makan terlebih dahulu. Ya. Kemudian jangan mengambil terlalu banyak jika makan bersama orang lain, kecuali atas izin kawan dalam jamuan itu. Ini ada hadisnya nih. Artinya kalau diundang makan, ya, itu sekadarnya lah ngambil makanan itu. Jangan penuh gunung. Kecuali tuan rumah memang bilang apa? Udah banyak-banyakan, banyak itu di dapur, jangan sikit-sikit. Nah baru Pak. Tapi kalau tuan rumah diem, ayo silakan makan, kan? Tengok pun lauknya. Wah, kita kan bisa ngukur itu. Tuan rumah pun gak ada ngomong apa-apa gitu kan. Makanya ini tuan rumah harus ngomong. Kalau memang di dapur antum masih banyak makanan, ngomong gitu loh. Jangan diem aja, nanti akhirnya yang tamunya makannya sedikit. Yah, sedikit kali, dapur masih banyak itu. Loh, kenapa gak ngomong dari tadi? Gitu. Ya, nah, kecuali kalau dia ngasih tahu, ayo banyak makannya nggak apa-apa, di dapur masih banyak, nanti nggak ada yang makan. Wah, baru. Tapi kalau orang rumah, tuan rumah nggak ada ngomong gitu, maka jangan ngambil banyak. Itu ada hadisnya itu. Itu adab itu seperti itu. Ya, jadi jangan makan aja. Ya, insyaallah sampai dihabiskan gitu kan. Akhirnya malamnya tuan rumah nggak makan. Ya, walaupun bagus pahala bagi tuan rumah, tapi kan nggak semua orang seperti itu. Kemudian disunahkan bagi tuan rumah atau yang memberi minum untuk minum terakhir setelah giliran para tamu. Ya, akhirnya kalau makan minum itu tamunya duluan, itu termasuk adab. Ya, tapi kecuali kalau tamunya ngajak, ayolah duluan, sama-sama, nah, baru Pak. Jadi dalam adab itu kalau kita tuan rumah itu orang tuh, ayo duluan makan, ayo cepat makan. Ayolah sama-sama, udah makan, udah nggak mau makan sama-sama, nah, baru Pak. Nah itu adab. Jadi jangan tuan rumah hidangan, dia makan duluan, ayo makan, dia udah makan gitu. Ya, nah ini kurang adab, ya, kurang beradabnya. Kemudian diizinkan yang terakhir, diizinkan makan sambil ngobrol yang baik-baik. Artinya ngobrolnya itu yang ringan gitu loh, dan yang yang baik-baik. Ya. Jadi ngomongnya itu sekadarnya. Jadi enggak ngoceh, ngomong sambil makan, ngomong, enggak boleh lah. Ngobrol ringan. Ya, obrolan ringan, dan itu tentunya obrolan yang baik-baik. Ya, tidak menggunjing, tidak menceritakan orang, tidak membahas hal-hal yang mungkin menyinggung tuan rumah, menyakiti hati kawan, nggak usah. Ya, dan tidak terlalu banyak omong. Ya, nah, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir disunahkan makan sambil berkumpul. Ya. Oh, yang terakhir mencuci tangan untuk menghilangkan bekas makanan. Kata Rasulullah, "Iza bata ahadukum wa fi yadihi ghamar fa asabahu syai'un fala yalumanna ila nafsah." Hadis riwayat Tirmidzi. Jika salah seorang dari kalian tidur dan di tangannya masih ada sisa makanan, kemudian terjadi sesuatu, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Maksudnya apa, Pak? Mungkin tangannya digigit tikus. Ya kan? Karena masih bau ikan asin. Enggak dicuci, tidur, digigit sama tikus. Nah, kata Rasulullah, jangan mencela kecuali dirimu sendiri. Salahkan dirimu sendiri. Ya kan? Cuci. Nah, jadi dalam Islam itu sampai seperti itu. Ya. Karena berarti ada kasus gitu kan, sering kejadian habis makan enggak cuci tangan. Ternyata masih bau, bangun tidur udah dikerubungi semut atau sudah digigit tikus, ya. Nah, kata Rasulullah, jangan mencela kecuali dirimu sendiri. Tip, itu ada beberapa adab makan yang harus kita pahami. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, karena makan ini minimal berapa kali? Tiga kali kita. Yaitu makan pokoknya, belum makanan apa namanya?
cabangnya, belum makanan rantingnya lagi. Inilah beda sedikit sama Rasulullah. Rasul itu makannya sedikit, kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Ada makanan pembuka, ada makanan inti, ada makanan penutup. Itu jangan kayak gitu, Pak. Khawatirnya itu nanti meniru kebiasaan orang kafir itu gitu. Orang kafir gitu, ada makanan pembuka. Beda itu. Nanti ada makanan inti. Habis itu ada makanan penutup. Ya, Masya Allah. Orang kafir itu lambungnya 7. Artinya apa? Bukan berarti 7. Maksudnya apa? Ya, memang mereka tuh makan aja, kerjanya hidupnya itu untuk makan. Yatamatyakulun wa yatamatta'un. Orang kafir itu memang kata Allah 2. Kerjanya hanya makan dan bersenang-senang. Makan bersenang-senang, makan bersenang-senang. Nah, kalau ada seorang muslim obsesi hidupnya hanya untuk makan bersenang-senang, makan bersenang-senang, berarti sama seperti orang kafir. Makan bersenang-senang, makan bersenang-senang, tak ada yang lain. Yang lain hanya sekilas saja, hanya sambilan saja. Tujuan utamanya apa? Untuk makan, bagaimana supaya bisa makan sebanyak-banyaknya, makan yang enak-enak, kemudian untuk bersenang-senang saja hidupnya. Na'udzubillah. Tak ada ibadahnya sedikit pun tidak ada. Kalaupun ada asal-asalan, kalaupun ada uring-uringan, kalaupun ada sesempatnya. Na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan adab-adab dan tata krama ketika makan tadi bisa kita betul-betul aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan?